Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, utamanya para mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Tahun 2022 kategori 1. Pada video kali ini saya akan belajar bersama ya, berbagi informasi tentang cara mengerjakan LK 2.1 tentang eksplorasi alternatif solusi. Semoga video ini bermanfaat dan semoga saudara semua, ibu bapak, peserta atau mahasiswa PPG diberikan kesehatan, kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi ini adalah tahapannya, alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Mata kuliah pertama sudah kita tuntaskan dan kita masuk di mata kuliah kedua yang disebut pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Di sini ada 4 langkah ya. Yang 4 langkah ini diselesaikan dalam waktu 14 hari 96 jam pelajaran. Terdiri dari 4. 1. Melakukan eksplorasi alternatif solusi. 2. Menentukan solusi. 3. Membuat rencana aksi. Lalu yang keempat, menyusun rencana evaluasi. Nah, LK 2.1 itu berada di langkah melakukan eksplorasi alternatif solusi. Ya, ini 3 hari, hari ke-13, ke-14, ke-15. Apa saja kegiatannya? Di hari ke-13 ini padat sekali kalau menurut Juknis ya. Jadi saya mengutip Juknis. Jadi ada 5 kegiatan di hari ke-13. Yang 5 ini tidak saya baca semua, tapi tetap saya kutip persis itu. Saya mencoba meringkas menjadi kalimat ini, yaitu eksplorasi alternatif solusi melalui kajian literatur, wawancara, dan diskusi kelebihan dan kekurangan. Jadi ada 3 ya, melakukan kajian literatur, melakukan wawancara, lalu berdiskusi tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif solusi yang bisa diperoleh itu. Lalu hari ke ini. Nah, itu dituangkan di dalam LK 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Ya. Nah, hari ke-14-nya presentasi LK ini, hari ke-15-nya presentasi LK ini. Nah, saya posisinya kapasitasnya sebagai pembaca juknis ya, bukan sebagai penyusun karena saya bukan tim pengembang. Ya, saat ini saya bukan tim pengembang. Dulu memang di tahun sebelumnya saya bersama-sama untuk mendesain, tetapi untuk saat ini saya mencoba sebagai pembaca saja, ya, pembaca saja. Nah, sekiranya waktu hari ke-14 dan ke-15 ini dipandang longgar untuk presentasi, saya kira dosen bisa melakukan inovasi karena di hari ke-13 ini amat padat. Mahasiswa harus melakukan kajian literatur, melakukan wawancara, masih harus berdiskusi dengan teman tentang kelebihan dan kekurangannya. Diskusi dengan teman, ya, lalu berkonsultasi dengan dosen tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif solusi yang berhasil dihimpun dari kajian literatur dan wawancara. Tentu ini sangat berat di hari ke-13 ini. Ya. Sementara memang hari ke-14 dan ke-15 kalau jumlah mahasiswanya 25, satu hari memang presentasi juga nggak cukup ya. Tetapi kalau ada satu kelas yang mahasiswanya cuma 18, saya kira dosen bolehlah berinovasi menurut saya, tapi tetap dikonsultasikan ya karena saya bukan pembuat regulasi ini. Hari ke-13 yang amat padat ini barangkali bisa ditawar bergeser sedikit, hari ke-14 masih ikut menyelesaikan ya, lalu sebagian lagi digunakan untuk presentasi. Ya, begitu saya kira. Nah, eh, saya sampaikan tentang masalah dibandingkan dengan solusi karena dulu di LK sebelumnya kita sudah pernah melakukan namanya eksplorasi penyebab masalah ya. Jadi ini kita diminta mengeksplorasi solusi. Saya melukiskan seperti ini. Jadi ada masalah seperti kemarin, lalu di sini ada faktor penyebab, ada faktor penyebab, ada faktor penyebab. Maaf saya berikan cukup 3 contohnya, biar keterbacaannya di dalam satu slide ini menjadi lebih jelas ya. Nah, faktor penyebab itu kalau kita cermati, itu ada 2 tipe faktor penyebab. Faktor penyebab itu justru masih berbentuk masalah. Jadi masalah lain itu
Jadi masalah itu timbul karena masalah yang lain. Ya. Tapi bisa juga berbentuk solusi. Sudah saya beri warna yang berbeda ya. Jadi faktor penyebab itu bisa berupa masalah lain, ya, bisa juga solusi. Nah, ini saya kalau salah mohon maaf, saya juga hanya pembaca juknis, mencoba saja ya membaca, lalu mencoba menyajikan kepada teman-teman yang sedang belajar PPG barangkali bermanfaat, ya begitu. Nah, ini saya beri contoh. Kemarin ada masalah namanya kesulitan memahami materi titik-titik. Materi jurnal penyesuaian pada bidang studi ekonomi, PPG ekonomi, ya, jurnal penyesuaian misalnya. Ya. Lalu faktor penyebabnya adalah cara mengajar guru. Nah, cara mengajar guru ini bagaimana? Apakah dia itu masalah ataukah solusi? Kalau pembelajaran guru itu monoton, ya itu juga masalah, masih masalah. Ya, jadi begini, kemarin itu kesulitan memahami materi, ya. Pada jurnal penyesuaian itu bisa terjadi, masalah itu terjadi karena apa faktor penyebabnya? Pembelajaran gurunya itu monoton. Lah pembelajaran guru monoton itu juga masih masalah. Tapi kalau yang ini, pembelajaran yang inovatif dan kontekstual, ini namanya solusi. Solusi untuk mengatasi masalah yang ini. Ini kan juga cara mengajar guru. Tapi cara mengajar guru yang inovatif dan kontekstual itu diharapkan menjadi solusi. Tapi kalau pembelajaran gurunya monoton, ini masalah. Namanya mengatasi masalah dengan masalah. Harapannya adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Ini melakukan pembelajaran inovatif. Itu ya saya kira ya. Menurut saya ini kalau salah ya bisa kita diskusikan. Saya senang ketika kemarin eh, ada yang mengatakan penjelasan saya salah, saya senang. Tidak apa-apa, salah, sama-sama belajar. Paling tidak saya memberikan salah satu referensi kepada mahasiswa. Biar mahasiswa masuk kelas bersama guru tidak kertas kosong, tetapi sudah kertas yang ada coretannya. Walaupun coretannya akhirnya nggak dipakai, nggak apa-apa. Paling tidak sudah memberikan bekal. Gitu ya, setuju ya. Jadi sama-sama belajar, saya juga belajar ini ya. Jadi ini namanya masalah. Ya. Ini namanya faktor penyebab. Faktor penyebabnya kalau ini namanya masalah lagi. Kalau faktor penyebabnya ini namanya solusi. Begitu. Ya. Berikutnya, ini adalah form 2.1 tentang eksplorasi alternatif solusi. Eh, Kalau saudara di LMS download akan memperoleh form seperti ini. Jadi ada nomor masalah terpilih yang akan diselesaikan, akar penyebab masalah, eksplorasi alternatif solusi, analisis alternatif solusi. Di sini ada keterangan di juknis, eksplorasi alternatif solusi, produk dari hasil review sebagaimana tercantum pada contoh format huruf F, ya, huruf F ini, ya. Alternatif solusi berupa hasil kerja LK, hasil risk sederhana dengan indikator alternatif solusi. Berdasarkan hasil eksplorasi aktivitas pengalaman belajar meliputi literatur, kajian literatur, wawancara, FGD, focus group discussion, atau diskusi ya, internal dan eksternal sekolah dengan pakar. Nah ini kalau satu hari ya memang berat ya kalau menyelesaikan ini. Ya. Nah, keterkaitan antara LK1.4 dengan LK2.1 itu di mana? Ini LK1.4, ini LK2.1. Kemarin sudah kita kerjakan, masalah terpilih yang akan diselesaikan ada dua ya, kemarin diminta dua ya. Ini masuk ke sini, akar penyebab masalahnya masuk ke sini. Ya. Nah, tinggal kita mengisi eksplorasi alternatif solusi, ya, dan alternatif solusi. Ya. Nah, tentu kita ingin memperoleh nilai yang maksimal ya. Nilai maksimal itu yang poinnya 4. Ya. Bagaimana rubriknya? Ya, mengerjakan semua kolom pada masalah terpilih yang akan diselesaikan, kolom ini. Lalu pada akar penyebab masalah, yang ini. Lalu kolom eksplorasi alternatif solusi, yang ini. Analisis alternatif solusi, yang ini. Ya, dengan bahasa yang baik dan benar. Ini akan memperoleh nilai 4. Ya. Nah, ini saya mencoba ya seperti ini. Kalau ada perbedaan dengan cara mengajar Bapak Ibu dosen di tempat perguruan tinggi para mahasiswa, maka saya selalu mengatakan, Pak Wimi ikuti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dosen. Ya, karena beliaulah nanti yang akan bersama-sama Ibu Bapak mahasiswa ya
berdiskusi, dan akhirnya memberikan penilaian. Kalaupun ini dianggap salah, seperti kata salah satu pemirsa saya yang mengatakan penjelasannya salah, saya dengan senang hati belajar bersama. Ya, kalau salah ya paling tidak apa yang saya lakukan hanya ingin memberikan alternatif referensi bagi mahasiswa agar tidak berbekal kertas kosong. Ya, sudah ada coretannya lumayan. Ya, nanti yang betul yang mana hasil diskusi dengan Bapak Ibu dosen. Ya, ini misalnya saya pakai contoh yang kedua ya. Yang pertama sudah terlalu banyak motivasi belajar siswa rendah. Ini yang kedua ini tinggal memasukkan. Lalu ini akar penyebab masalah juga tinggal memasukkan, ngambil dari LK 1.4. Lalu eksplorasi alternatif solusi. Berdasarkan kajian literatur, alternatif solusinya adalah, maaf saudara, ini sekedar contoh ya, jangan ditelusur ini persis ya. Nanti jadinya saya yang mengerjakan. Ini hanya contoh, saudara yang punya waktu, saudara yang memang sebagai mahasiswa ya harus mencari belajar. Misalnya satu, guru melakukan pembelajaran inovatif. Itu solusi untuk mengatasi masalah ini dengan akar penyebab masalah ini. Ya. Dua, guru menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Tiga, guru melaksanakan pembelajaran kontekstual. Empat, guru memanfaatkan sumber belajar berbasis TIK. Nah, kutipannya siapa? Lalu lagi berdasarkan kajian literatur, alternatif solusinya adalah 1, 2, 3, sumbernya mana? Berapa literatur, Pak? Sampaikan kepada Bapak Ibu dosen, kesepakatannya diminta berapa literatur. Lalu berikutnya, berdasarkan hasil wawancara, alternatif solusinya adalah, ini misalnya wawancara dengan guru ya, 1, penyediaan sarana pembelajaran untuk menunjang penggunaan media. Yang kedua, penyediaan sarana untuk mengakses sumber belajar berbasis TIK. Nah, lalu berdasarkan hasil wawancara yang lain, alternatif solusinya adalah seperti ini. Oke, kolom eksplorasi alternatif solusi sudah. Berikutnya analisis alternatif solusi. Cara menyusunnya dari mana? Dari diskusi. Yang tadi ditulis FGD tadi, tapi berat kalau FGD ya. Paling tidak berdiskusi dengan rekan sejawat. Dianalisis. Analisis yang dimaksud dalam juknis ini adalah menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif solusi. Sehingga nanti akan di LK berikutnya, tahapan berikutnya pada saat penentuan solusi, ini memang betul-betul berdasarkan pilihan yang terbaik. Misalnya, ya, ini harus urut ya dari satu ya. Jadi solusi yang pertama kelebihannya bagaimana, kekurangannya bagaimana. Nah ini saya memilih. Nah ini kan saya tinggal milih saja. Guru memanfaatkan sumber belajar berbasis TIK. Ini solusinya. Kelebihannya apa? Pembelajaran menjadi lebih menarik. Materi bisa update terbaru. Ya. Keragaman materi dapat diperoleh. Tapi kekurangannya membutuhkan biaya untuk pengadaan sarana. Belum semua siswa familiar dengan TIK. Alternatif solusi berikutnya, lakukan kajian itu, kelebihan dan kekurangannya, sampai nanti bisa memberikan arah memilih alternatif solusinya. Ya, jadi penentuan solusinya, maaf, kita bisa menentukan solusi. Nah, Ibu Bapak, Saudara peserta, ini kalau formatnya seperti ini, memang kalau ini isiannya panjang, ini keterbacaannya menjadi tidak baik ya. Nah, seandainya formatnya diubah seperti ini, jadi horizontal ke vertikal, vertikal ke horizontal, ya, itu menjadi keterbacaannya lebih baik yang ini. Tetapi saya hanya bilang loh ya, boleh dan tidaknya itu tetap konsultasi dengan dosen, karena nanti yang menilai kan Bapak Ibu dosen. Ya. Jadi kalau dibuat seperti ini mungkin keterbacaannya menjadi lebih bagus. Masalah yang pertama ini, akar penyebabnya, eksplorasinya, analisis. Karena analisisnya ini nanti bisa panjang. Kalau dibuat dalam bentuk seperti ini, ruang yang disediakan amat sempit, bisa ke bawah itu panjang sekali. Tapi kalau misalnya boleh seperti ini, ruangnya menjadi lebih longgar. Tapi sekali lagi tetap konsultasi dengan Bapak Ibu dosen. Ya, demikian. Semoga bermanfaat apa yang dapat saya berikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.